Kembali lagi di BAP, berita akhir pekan, konten yang sempat dikira bungkus oleh beberapa netizen di DM dan di komentar USS Fits. Tapi gue mungkin perlu menjelaskan karena gue kemarin tuh habis kepleset ya teman-teman. Bukan di Twitter ya, itu juga kepleset juga. Tapi gue kepleset di karpet gitu, gue lagi syuting dan gue sempat pincang sekitar kayak 2 bulan gitu. Dan ya gue gak mungkin bisa syuting naik tangga USS dalam keadaan pincang gitu, kayak BAP berita akhir pincang, nggak mungkin kan ya teman-teman ya. Jadi akhirnya gue baru lepas perban tadi siang dan gue langsung syuting BAP hari ini karena semakin lama gue pincang semakin naik juga viewersnya Maple Media. Oke. Dan kali ini gue sudah kedatangan 2 orang tamu. Yang pertama adalah Odi Ajala. Yes, I am. Dari Comika. Betul. Ya kan? Jadi kan gue kan kemarin kan gue kan libur nih BAP ini di. Iya. Terus orang USS bilang kan kayak tenang Kauza, ntar kita cariin tamu gitu. Iya. Nah gue pikir USS linknya gede-gede nih, mungkin bisa ada artis datang apa siapa. Iya. Surya Insomniac atau siapa kan. Kak udah ada tamunya nih yang kita kontak. Siapa? Odi. Ya bangsat, itu mah gue WhatsApp aja sendiri maksud gue. Ya kan ngapain bantuan USS Fit maksud gue ya kan. Gue juga kaget bang di DM pakai bahasa Inggris lagi. Iya. Akhirnya lu translate dulu ke Google. Iya. Gue takutnya ini penipuan atau apa ya kan bahasa Inggris. Enggak. Disuruh klik gitu kan. Ternyata enggak, ternyata benar. Enggak scam itu. Nah, dan juga Bapak siapa? Prabowo. Waduh. Langsung menista capres di depan. Siapa capres saya? Oh Prabubub ya, Prabubub ya. Kalau pendekar terjatuh, dia akan bangkit lagi. Kalau jatuh, dia bangkit lagi. Itu namanya pendekar. 2 kandidat kader itu sudah saya coret. Nah, mirip. Tapi ini Prabubub kan, bukan mengimpersonate seseorang gitu, bukan ya. Iya. Emang saya stylenya setiap hari begini. Emang sehari-hari Anda begini ya. Sajikan knowledge yang mantap untuk para netizen. Oke, saya keilmuan saya lumayan tinggi. Saya emang sus. Wah Pak Menhan gimana? Masa ada nelpon di momen kayak begini Pak? Gak di silent masa HP-nya? Pak Prabubub. Nah, Tolong culik. maksudnya handphonenya diculik untuk disita ke ruang sana. Biar nggak mengganggu. Iya. Makasih Mas Aja. Nah berita pertama, jadi ada seorang anak dia di daerah gitu ya, Cianjur. Di daerah Cianjur dia minta duit ke ibunya. Mak, minta cepet dong. Saya mau beli burung gitu. Terus Dia pakai pantun nggak? apa? Bila ingin silaturahmi tak terputus, boleh minjem 100. Kan silaturahmi sama ibu nggak mungkin. Nggak pakai gitu. Iya, nggak terputus. Nah dia minta duit cepet nih buat beli burung nih. Mak minta cepet buat beli burung gitu. Maknya nggak ngasih. Akhirnya maknya ini dilaporin ke polsek sama anaknya gitu. Pak polisi, saya minta duit cepet nggak dikasih gitu. Maknya bilang, kamu ngapain sih? Kan percuma lapor polisi gitu kata maknya ya. Mungkin gitu. Maksud lo sia-sia lapor polisi? Maksudnya percuma lapor polisi, minta aja lagi, mama juga bisa kasih kok. Maksudnya cuma 100.000 ngapain keluarga pakai dipidanain gitu. Iya gitu. Sama ya kan? keluarga ya kan. Sama keluarga. Selesaikan secara damai aja kan. Maksudnya di polisi juga pasti damai. Ya maksudnya dia damai kayak berunding sama maknya gitu kan maksudnya kan. Nah jadi dia bercerita kepada namanya Aca Nana. Tapi yang unik nama polisinya Aca Nana gitu. Yang nama Ya maksud gue emang ya lu brief to Aca kayak nggak serem. Ada dulu pemain Persija Sriwijaya namanya Ben Berlian. Nah kalau band-band berlian lu masih kayak sangar gitu lo main bola kayak masih ada berliannya. Hati-hati sama band-band gitu kan, kalau kayak diam kamu, bapak siapa gitu kan, Jenderal Aca, udah kayak kurang serem gitu sih Pak. Aca Nana men gitu. Lebih cocok jadi penyanyi India ya. Iya makanya. Nah tapi ini ada pertanyaan dari tim produksi BAP, cara lu ampuh minta duit ke nyokap pas kecil tuh kayak gimana tuh? Gak punya nyokap. Oke, langsung aja nih berita. Pertanyaannya salah Mas. Kayaknya emang lu anjing lu doang dah. Ada. Ibu minta duit. Ada pas ibunya. di zoom out ngomong sama tembok gitu. Iya. kayak halu gitu. Ibu minta duit anjing. Kalau di videoin kayak dibat ya. Di FYP sih itu sih kayak gitu ya. Oke, berikutnya ini berita serem sebenarnya. Jadi lu tau nggak yang
Enggak seserem itu. Bukan. Jadi pria ini lumpuh setelah BAB selama 30 menit sambil main handphone gitu. Dia main HP 30 menit terus lumpuh. Pas dilihat emang ngapain sih main HP-nya? Memang begitu yang dia mungkin. Kita enggak bercanda ya teman-teman netizen ya enggak. Ini abis libur masa langsung dihujat sih. Ini jelasin kronologinya dulu biar kita bisa menelaah kenapa dia bisa sampai lumpuh. Iya, jadi dia ini adalah seorang pria asal Tiongkok dan dia duduk setengah jam di toilet sambil main HP. Tapi pas dicek katanya ternyata memang dia emang udah sering kayak begitu, bukan baru sekali ini dan emang riwayat kesehatannya kurang. Menurut lu kok bisa sih kayak gini gitu? Apakah Ya itu dia jelas karena komplikasi gitu mungkin dia Kan tadi udah bilang juga dia sering ngelakuin itu. Iya. Emang udah sering lumpuh juga kan berarti dia. bukan lumpuhnya yang sering, maksudnya dia sering BAB sambil main handphone. lu BAB berapa menit? Gua bisa setengah jam gua. Gua nggak sampai sih, kalau setengah jam mah lama banget. Gua 29 menit paling gua. Kurang semenit lumpuh lu. Tapi gua pernah berak ketiduran. Berak ketiduran. Oke. Posisi udah di flash belum? Belum. Yang ketiduran Wah, rese lu. beraknya atau lunya? Enggak, kalau beraknya kayaknya nggak ada yang bangun dah mas. Serem dah kalau tai lu melek gitu. Kayaknya gol pantat, bang bangun bang. Bang flash gua bang, malas gua di sini lama-lama gitu. Sampai kering di pantat gua. Enggak gua. Jadi gua kan Lu berak. gua tidur, baru kayak sejam tuh. Jadi kosan yang sekarang nih ya. Dulu. Oh dulu. Perut gua mulus kan set. Jam 1 gua ke kamar mandi. Habis kelar berak, aduh malas cebok lah. Tidur tuh. Bangun-bangun jam 5 anjing. 4 jam lu di toilet. Dalam keadaan Anjing. begini. Sama tainya masih gantung. Iya. Anjing, males banget. Itunya nggak perlu diceritain Itu sih. terlalu detail kayaknya dah, Iya. itu dah. Gua copot deh. Iya. Makan. Aduh. Pakai rawit gua tangan kanan gitu. Kayak gorengan. Kayak gorengan. Enggak maksud gua. Tai pedas. Kalau lu bisa tidur gitu, maksudnya kan kayak, dan kenapa lu sampai 4 jam di situ, dan kenapa nggak lu siram? Emang lu tipe yang langsung lu siram atau lu kumpulin dulu sampai banyak nih baru lu Gua flash? kumpulin dulu sampai banyak. Gua kan orangnya suka mengepul gitu loh. Oke. Kadang gua liatin, gua kadang kalau abis berak nih, nggak gua siram dulu, gua liatin kayak Ngapain anjing? enggak maksudnya Ngapain lu pantau gini tai lu sendiri? enggak ini tai gua sehat apa enggak. Oh, karena katanya ada warna-warnanya ya. Iya, gua lihat Sehat. Warna apa waktu itu? hitam. Habis minum intisari biasanya kalau hitam. Gua pernah berak kan dulu kan gua di kampung. Nah, Iya. di kampung tuh kita sebagian tuh ada rumah yang belum ada kamar mandi. Oke. Jadinya di kebun dikasih bolongan gitu, kita berak di situ. Oh, di tengah kebun. Iya. Terus turunnya kemana? Nggak tahu dia kayak bikin lobangan, nggak tahu kemana arahnya. Oke. Tapi kita emang cuman udah jadi kita di tengah kebun sendirian gitu aja berak. Heeh. Gue pernah berak terus ada ular gitu depan gua anjing. Anjrit. Mau berak juga ularnya? Emang ngantri sih. Iya, mungkin lu kelamaan kali lu. Fasilitas umum. Fasilitas umum. Nah makanya gua paling takut dah sekarang kalau berak-berak di kampung terus yang nggak ada kamar mandinya, karena ada aja coy di kampung-kampung tuh aneh-aneh. Gua aja di kamar mandi gua tiba-tiba dari itunya klosetnya tuh muncul kodok. Oh. Aneh-aneh. Mau berak juga kodoknya sama. Enggak. Banyak banget yang pengen berak kayaknya dari kejadian-kejadian kampung lu ya. Karena di kampung tuh masih maksudnya nggak kayak gini lah, maksudnya hewan-hewan tuh dari Iya. gitulah pokoknya. Masih banyak hewan-hewan liar ya. Iya. Oke, mungkin cukup segitu ya edukasi berak dari kita ya untuk kali ini. Nah, berikutnya Karena sekarang gua kan badan gua gemuk ya. masih diterusin tentang berak ini. Gua kalau berak sekarang di WC jongkok duduk gua. Ya lu tutupin tuh WC jongkoknya. Iya, anjing gua kadang nempel sama itu aja. Kan Ini anjing sama airnya. enggak kan WC jongkok di set. Nih kan gini WC WC jongkok nih. kan jaraknya tuh kan enggak terlalu jauh gitu, maksudnya sama Iya. keramiknya gitu kan. Iya. Nah, kan pantat gua gede gitu.
setiap berak kok padet gitu set. Lah ternyata nempel pantat gue sama keramik, jadi gue agak naik dikit gitu. Oh berarti bahkan pantat lo aja tuh udah ngelewatin ukuran dari WC Iya, jongkok itu sendiri. heeh. Lah, jadi lu benar-benar cuman lu dudukin tapi pantat tuh di ban WC-nya. Iya. Terus gue nyender aja set. Jadi kalau di momen itu ada orang yang masuk kayak lah ini toilet nggak ada kloset nih, berarti gitu ya. Karena kan tutupan nama lu ya. Yang paling brengsek tuh toilet mall. Ya. Toilet mall kan nggak ada semprotannya itu kan. Iya. Heeh. Jadi cuman lu dari ini set. Jadi pantat tuh di sini. Iya. Sedangkan pantat gua kan rapat gitu Ini ya. toilet mall yang jongkok ya. Enggak. Yang duduk. yang duduk, Kan ya. yang duduk kan airnya Kadang ada yang semprotan juga kan? itu biasanya mall-mall yang kurang bagus. Yang ada semprotannya. Heeh. Ini yang begini yang dari samping. Iya, Iya, kalau iya, yang iya. mall-mall bagus kan dia langsung dari klosetnya ada tuh Ada yang tembakan. yang Iya, keluar paham. tuh. Paham, heeh. Nah, itu gue paling ribet kalau berak situ. Kan di samping-sampingnya tuh kan nggak ada penghalangnya, maksudnya nggak ada penghalang yang bisa bikin airnya tahan di ruangan kita. Jadi kalau misalnya ada air agak melebar dikit, pasti ke samping, ke kamar mandi samping. Dari bawah, dari lantai. Karena nggak ada pembatasnya. Betul. Nah, gue paling kesel kalau berak di situ karena gue nggak bisa langsung kan. Maksudnya nggak bisa langsung yang gini. Cer gitu. nggak bisa. Jadi gue harus buka celana, maju. Gue maju, gue buka pantat. Terus, set. Gue liatin, ya akhirnya bleber lagi gitu. Akhirnya bleber ke bawah-bawah ya. Ke bawah terus ke kamar mandi samping gitu yang masih ada tai kecilnya yang kan set. Hah? Jadi kan gue kalau berak Kok masih ada tai kecil ya? tai, maksudnya kalau cebok kan nggak semua tai lu langsung kan, ada aja yang nempel di pantat Sisa-sisaan, kan. sisa-sisaan. Nah kalau gua kan Sisa-sisaan. nggak bisa langsung masuk ke klosetnya gitu. Ke lubang utama tuh nggak langsung masuk. Jadinya gua harus berdiri dulu terus gua maju, gua buka pantat gua set. Nah pas gua buka kan nggak ngepas tuh sama bolongan klosetnya. Iya. Lu berdiri tuh harus berdiri sepenuhnya. Berdiri sepenuhnya terus gua maju kayak buka set gitu loh. Nah bleberan tuh Tai-tai kecil itu ke samping. ke samping. Jadi ada misalkan gue pegawai mall lagi boker nih. Anjing tai siapa nih samping sepatu gue bangsat. Iya, Ibaratnya gitu. gitu kan. Oh. Bahkan pernah satu mall kan kelelep tai. Berlebihan itu mas. Kelelepan tai. Berarti kalau misalkan ada 3 orang gendut berak bersamaan, oper-operan tai kecil ibaratnya tuh. Antar toilet kan, ada yang masih ada bawang putihnya, kadang sama irisan rawit ya. Oke ini jangan ditonton sambil makan episode ini teman-teman ya. Ini untuk yang lagi udah mau tidur aja misalkan. Ya, Ini ya. apa namanya? Keluhan-keluhan Gua berak. harap buat toilet di mall gitu dikasih lah pembatas. Iya. Terus dikasih apa namanya? Semprotan. Semprotan gitu. Kenapa harus ada? Kenapa nggak ada pembatas ya? Kenapa nggak sampai bawah aja ditutup pintunya gitu ya? Iya, Toilet. maksudnya- temboknya maksud gue. Ya buat apa ya? Iya kan? Aneh tuh. Biar bisa lihat kaki orang atau gimana? Maksudnya ya maksudnya kan kasihan gitu yang Iya. yang misalnya bleberan gitu loh. Dan yang malas kan kadang kita nih berak nih duduk nih terus nggak ada pembatasnya. Kadang tuh ada mantulnya gitu dari kayak keramik lantainya ke arah atas kan. Iya pernah. Iya. Gue nggak perlu lihat, maksud gue titit satpam GI gue nggak perlu lihat sebenarnya kalau itu ketutup gitu kan. ibaratnya kan. Benar. Ini saran aja buat mall-mall kayak Lipo Mall. Ya. Kalau Blok M Square masih ada semprotannya. Terus Oh ada lu udah pembatasnya. hafal ya di mana-mana ininya ya. Blok M Square tuh paling enak berak buat orang gendut. Oke. Ini untuk mall-mall tolong ditutup pintunya atau siapkan WC khusus orang gemuk. Atau kalau mau lebih gampang usir orang gemuk. Tanyain mau masuk. Mau berak nggak? gitu. Makan doang nggak apa-apa mah. Kalau berak kita nggak cukup nih. kita gitu. kita nggak nerima orang gendut Iya, berak. iya. Kita udah pernah kelelep tai. Iya. Oke. Gokil nih panjang sekali omongan tentang berak. Iya. Edukasi keren. Iya. Bahkan podcast boker pun nggak pernah bahas kayak gini kayaknya menurut gue. Lebih banyak kita masalah boker ini. Oke, nah berikutnya nih kita saksikan dulu pesan-pesan berikutnya. This is my second account. As a buzzer, I attack people a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I don't have to think about captions because my post is only 0. I just need to copy and paste. What are you waiting for, good people? Join me and let's start a black campaign. Nah berikutnya ini baru nih, gue juga belum nyoba. Jadi katanya Grab itu ada mode hening. Jadi lu nggak perlu ngobrol sama driver, tapi khusus Grab Car kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ada Grab mode hening, harusnya Grab mode bawel juga ada kan.
Lu baru naik kayak brother gila. Terlalu asik, terlalu asik. Kemana sensi kita sensi nih Terlalu kita nih. asik. Gitu kan. Jadi adil, introvert Iya, bisa naik Grab, yang extrovert bisa naik juga gitu. Tapi gue suka sih sama fitur mode hening di Mode Grab hening ini ini, ya. Karena gue emang kalau di jalan bahkan kalau boncengan sama orang di motor bukan Grab, bukan Gojek. Emang gue lebih seneng diem aja Biarpun ngelamun. temen misalkan ya. Iya. Iya sih sama sih, motor gue Iya. lebih diem pasti. Kadang berangkat berdua tiba-tiba nyampe sendiri lah temen gue kemana. Itu terlalu diem kalau itu. Terlalu gak perhatiin sekitar itu. Lu lupa itu. Gua setuju sih ada mode silent. Grab hening ya keren. Oke, nah berikutnya nih ada mall di India. Dia tuh Oh iya, gue lihat tuh ini aja. awalnya rugi karena banyak customer konsumsi produk tanpa bayar tuh maksudnya gimana? Gue belum pernah lihat nih. Jadi ada videonya, dia lagi opening terus ngundang warga sekitar. Warlock tuh. Nah, warlocknya kayak dikira ini bakalan ada sembako gitu. Infonya dari Maksudnya yang pemilik mall itu ngumumin di seluruh desa itu bahwa kita lagi ada opening mall. ya Yang pengen datang. Mm-mm. Nah, maksudnya dia datang. Bukan Untuk ngejarah. Bukan ngejarah. datanglah belanja sembako di tempat gua gitu ibaratnya. Iya, terus warga tuh pada heboh banget itu. Jadi mall tuh penuh banget gitu. Di video-videonya kan ada yang di rak makanan nih. Ada pisang udah kepotek, ditaruh lagi. Anjir ngasal banget. Iya, friend. Kok si warga kok bisa dapat info kayak oh semua di mall ini gratis nih. Itu mall tapi di pinggiran kota banget itu. Oh, jadi ini daerahnya di India ibaratnya Iya, ya. maksudnya yang orang Terpinggirkan. maksud lu orang Ini kan India. Kenapa lebih berani bahas politik dinasti dibanding ini anjing? Ini orang India. Pak Manot Punjabi aja. Jadi Mungkin ini ya kan lu tahu kayak ya jajanan street food India yang makanan taruh ketek. Gitu-gitu. Ada videonya bapak-bapak jualan dia kencing set. Lap-lap sepatu. Habis itu kobok-kobok makanan anjing. slow banget ya. Terus dikasih orang kayak makan ah. Gitu anjing. Emang asal banget sih. Ada TikTok namanya Street Food India. Oh, namanya Street Food India. Ada TikToknya. Oh, iya. Itu parah banget sih yang sampai dijarah itu sampai rugi, friend. Iyalah Ada anjir. videonya orang naik eskalator, naik turun lagi. Buat Mungkin bagi mereka ini adalah fitur pertama yang baru mereka tahu gitu. kayaknya emang sepinggiran itu ini daerahnya. Masa eskalatornya nggak pernah lihat anjing orang Maksudnya India ini. orang maksudnya sampai rame banget ke Jara tuh ya maksudnya ya norak banget gitu. Diambil SPG ya. sampai nyerah. Heeh. Hale kemel habale. SPG-nya ngomong gitu. Iya. Nah, nih jadi ada pria di Spanyol. Dia tuh ditangkap gitu. Karena dia bukan gitu. Dia pria di Spanyol nih, dia ditangkap karena dia udah 20 kali makan di restoran. Tapi pas disuruh bayar, dia pura-pura jantungan. jadi kayak masnya minta bill ya gitu. Kan 20 kali. Maksudnya kan kalau yang ketiga kan udah ketahuan ya. Ini baru 20 kali baru ketahuan anjing. Dia kan tempat beda-beda. Jadi maksudnya pertama nih, oh gue sate khas Nayan makan. Ini mas bilnya mas. gitu. Akhirnya Coba ada yang ngobrol. Lu kemarin ada kesabaran jantungan gak? Ada gua, ada. Orangnya bener, ini lah sama orang. iya beneran kayak gitu anjing. Lama-lama akhirnya sampai owner-owner restoran itu mereka ngumpul. Jadi beneran kayak lu bilang ngumpul kayak ini gimana nih? Lu udah pelanggan jantungan gak? Ada malah dibungkus lagi 4 porsi lagi brengsek tuh emang tuh. Barulah dia akhirnya didenda 2 tahun penjara. Dia dihukum 2 tahun penjara. Tapi pas di persidangan dia pura-pura jantungan lagi. Gitu. Anda divonis. Hah udah gak mempan mas goblok. Udah ke, jangan naik nih gentot. Aku apa udah pasif lo kayaknya udah pasif gitu. Kok bisa ya 20 kali makan di restoran gitu. Tapi ini kan hanya bisa untuk restoran-restoran yang bayarnya di belakang ya ibaratnya kan. Yang enggak Iya, lu nggak bisa kalau hal-hal yang bayar duluan nggak bisa. Lu beli tiket bioskop jantungan nggak kebantu kan kayak
Mau nonton apa? Petualangan Sherina gitu. 50.000 Pak. Gitu. Open BO bisa. Open BO bisa. Open BO bisa. Lo- Tapi gini sambil ngecerit. jadi BO juga kayak ya jantungan lagi Oh, anjing. males banget. Ya udah deh gitu kan. Gue tagih juga nggak mungkin gitu Sampai ya. 20 kali ketahuan nih jam-jam pada ngumpul kan. Lo udah yang dipakai orang jantungan ya kemarin? Setiap intrit Dia ngecerit anjing banget sih ini orang nih. Aduh. Atau mungkin sebenarnya kalau dia doang sih nggak masalah ya, Iya. tapi mungkin dia menginfluence orang-orang. Jadi ada grupnya ya, ada grupnya. Jadi di restoran pas udah pengen closing bill kan pada kayak tapi Ada yang di kebanting satu meja. restoran semuanya kayak Akhirnya ketahuan. kita ketahuan deh dia. ternyata dia punya sekte. Sekte. Perkumpulan jantungan ya. Beberapa jantungan. Iya, asosiasi jantungan. Oh. Iya anjing. Ini semoga jangan ditiru lah ya. Atau lu mau coba sekali buat konten TikTok. Openingnya artikel berita ini dulu. Tak baru kita praktekin kan di warteg gitu. Motor siapa aja ya? Telur, sosis. Siapa tahu dikasih lolos. Tapi terlalu murah sih buat jantungan Terlalu itu, murah Bang. ya? Terlalu Iya, murah iya, buat iya. jantungan. Mungkin ada minimal bill-nya Minimal Oh, bill ya. iya. buat jantungan. Heeh. Kalau misalnya gocap dong ngapain jantung? Capek-capek di actingnya anjing. Kalau gocap dong mah Dengan bayar ya. Mendingan bayar. Dengan bayar ya. temennya nggak usah dah lu dikubayarin deh. Oke lah ya, itulah berita-berita kita pada siang hari ini. Saksikan dulu pesan-pesan berikut. Telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Kenapa nih? Masa lu nggak tahu? Gue lagi butuh duit banget. Lu kenapa ada masalah keluarga? Bukan. Oh, mau nikah sama cewek lu? Bukan. Ini lebih penting lagi. Gue lagi pengen nongkrong sama kakek Gius. Sudah lama nggak silaturahmi. Bro, pinjam duit kok ke temen zaman sekarang. Terus? Kan bisa ada kita. Dana bisa cair kapanpun. Ya bentar temen lu sama keluarga lu diteror biasanya. Tapi ini bisa cair sekarang. Gak apa-apa. Nextnya adalah, ini terakhir nih ada weekly recommendation. Itu adalah rekomendasi yang kita berikan untuk penonton-penonton BAP ini gitu ya kan. Nah, rekomendasi mungkin dari gua dulu itu adalah patah tulang obatilah di Haji Naim gitu kalau buat gua. Terbaik itu karena cepat dan ampuh dan ini gua udah bisa jalan lagi gitu ibaratnya ya kan. Jadi gua merekomendasikan untuk orang-orang patah tulang obatilah di Haji Naim gitu. Gua ada. Nah, Odi dulu. Lo apa, Di? Kalau gua punya solusi buat orang yang patah hati. Kalian bisa nonton video digital stand up comedy Nah. Ceritain Ajalah, itu karya pertama Oke. saya. Bisa dibeli di comika.id. Itu ada di comika.id. Comika.id. Nah, itu special show lu yang Yang pertama. Oh, yang pertama Ceritain Iya. Aja lah ya. Iya, Terus iya, gue iya. bikin lagi yang kedua Ceritain Lagi Lah. Lagi Lah. Itu bukan buat patah hati. Itu saya yang patah hati ya. Karena kurang memuaskan. Mas kan. Iya. Ceritain Aja lah itu ada di comika.id Comika. seharga 75.000. 75.000. Iya. Itu kan gua nonton tuh waktu itu dia. Itu Iya. sekitar 1 jam 1 ngebahas jam. tentang pengalaman pribadi yang menyedihkan lah bisa Iya, dikatakan itu ya. dia. Ceritain Aja lah ada di comika.id. Betul. Lo? Oke, buat teman-teman Nah. yang ingin bergalau-galau mania Nah, atau yang ingin sedih-sedihan dengar lagu galau, boleh gua per hari ini rilis lagu. gokil. Gokil ya? Gokil musisi bro. Musisi bro. Fred. Gokil bro. Oke, lu Musisi, serba bro. bisu lu ya, serba bisu. Iya, Enggak bisa. Nah. Semua udah di semua di YouTube Musik, di Weezer, di Spotify, di TikTok, di Instagram. Udah ada semua. Judulnya Fisikku dari Ilham Setiadi. Fisikku, ini menceritakan tentang Siku. Enggak. bukan. Jadi ini ceritanya adalah tentang
ya insecure gue dengan punya badan segini nih, gue susah banget Iya. dapetin cewek. Nah ya karena itu ya gue cerita dari lagu ini alasan-alasan kenapa gue nggak bisa dapet cewek lah. Oke. Dan harapan gue gitu. Harapan lu seperti apa itu semua ada di lagu Fisiku ini. Tentang Oh Tuhan. Langsung nyanyi. langsung dipraktekin dong. Kan biar orang dari sendiri aja gitu. Liriknya ada kayak gitu lah, kayak Ada gitu. Oh Tuhan, aku hanya Manusia. wahana saja, masih banyak yang suka. Ini kita hafal karena emang udah jekokin dari 2 bulan lalu ya. Iya. Jadi bukan- Lagu ini emang Iya. udah dari 2021 emang Iya, baru iya, rilis iya. sekarang. Tapi kalau misalkan nanti Ilham Setiadi nyanyi, lu kan bermusik nih terus off air gitu, gue jadi additional drummer, Benar. ya kan? Gitaris. Oh ya, ini diproduserin langsung oleh Miley, bos gua dulu, dan musik direkturnya itu Mas Dwiki dari The Massive. Nah, Anjay. dia siapa ya The Massive? Gitarisnya. Oh, dia yang bikin musiknya. Iya, yang Kribo. Iya. Mas Dwiki. Mas Dwiki. Mantap aransemennya Mas Dwiki. Dan kalau nggak salah Rian The Massive sempat nge-WA ya kayak, Dik lu ngapain ngurusin ginian gitu? Sempat nggak salah ya. Enggak, pas tag tuh Mas Rian ada di situ. Oke. Dia yang ngasih tahu pitch-nya begini nih. Nah, ya. Makanya lagu gua agak demasipan dikit, Iya. agak demasi. Fisiku di Spotify dan di platform musik Iya, manapun. ya, bisa di gitu. Instagram kalau lu lagi insecure apa boleh langsung diklik di musik Instagram Ilham Setiadi Fisiku. Fisiku. Oke, sekian saya berita pada minggu ini. Thank you Odi dan Ilham sudah main-main ke WSS Fit. Nggak usah. Kan udah disuruh bayar. Iya, ini kita nggak- Udah disuruh bayar. Thank you Tizen, sampai jumpa minggu depan. Thank you.